Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tonton videonya, saya tegaskan lagi, kalau saya tidak membuka praktek dimanapun, saya tidak menerima bayaran berapapun, dan saya tidak menerima paket apapun. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita bisa ketemu lagi masih bareng sama saya Big Tulus di Big Tulus Official. Aduh, hari ini saya ngerasa badan saya lagi kurang fit banget, lagi kurang sehat. Belum sarapan, belum makan, dan lagi kurang enak badan. Di sini jam setengah 11 siang untuk waktu DKI Jakarta dan sekitarnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya saya ucapkan sekali lagi untuk kalian semua yang selalu bergabung, yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen. Terima kasih banyak. Untuk yang belum, minta supportnya buat di subscribe dan juga komen ya. Masih bersama saya Big Tulus di Big Tulus Official. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe tanpa terkecuali saja. Dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote. Buat Pak Samin yang di Papua sana, terus ada Mas yang ada di Makassar katanya Mas Tono ya. Halo Mas Tono. Terus ada yang di Kendari, ada yang di Palu, kemudian Polewali Mandar, yang ada di Maros. Halo Maros. Terus yang ada di Jawa Timur, Banyuwangi, terus Surabaya, ada Mojokerto, Sidoarjo, terus Tulungagung, Blitar, Blitar Jawa Tengah, Jawa Timur tuh. Ngawi, halo Ngawi, Mas yang di Ngawi juga ya. Terus ada dari Cilacap, Tegal, kemudian Semarang, Kendal, Bandung, Jakarta, Cianjur, Bogor, Jakarta udah. Terus Cikampek, halo Cikampek, Bekasi, Cikarang, Mbak Yanti di Bekasi juga ya. Untuk yang ada di seluruh Indonesia tanpa terkecuali di Padang, Bengkulu, kemudian Lampung, ada dari mana Palembang, Sumatera Selatan, terus Medan, ada juga pokoknya udah ya, Cikampek udah, Lampung, semuanya udah. Saya takut nggak kesapa. Terus yang ada di luar negeri, yang ada di Malaysia, di Singapura, di Thailand, kemudian di Hong Kong, Macau, yang ada di Jeddah, di Bahrain, di Arab Saudi, di Brunei Darussalam. Terus ada yang dari Sydney, Aussie, kemudian ada Los Angeles, Amerika sana, Mbak Astri. Halo Mbak Astri. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Selamat bergabung tentunya di Big Tulus Official. Kali ini untuk yang sudah like, terima kasih banyak. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Naik turun, nggak tahu kenapa selalu naik turun. Dari segini turun segini, turun sini lagi. Saya nggak mau banyak berkomentar juga sih dengan kondisi yang keadaan yang seperti saat ini, karena mungkin konten saya kurang menarik atau seperti apa, saya sih nggak mau tahu. Jadi saya sedang ada wacana ingin membuat konten dengan Mbak Rani, namanya Mbak Rani itu kreatifnya Siraman Kolbu, teman aku yang kerja di MNC TV itu. Jadi saya sempat pengen ngobrol sama beliaunya, tapi nggak tahu bisa atau tidak. Untuk saat ini sih belum. Nanti suatu ketika saya akan berkoordinasi dengan beliaunya untuk bisa ngobrol sama kita, baik mau via telepon juga nggak apa-apa, kalau bisa ketemu juga lebih bagus lagi gitu ya. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk seluruhnya yang sudah subscribe, sudah like, terima kasih banyak. Semoga Allah mudahkan rizkinya, Allah sehatkan badannya, Allah lancarkan kegiatan baiknya, dan jadikan umur yang berkah barokah, amin. Oke, apa yang mau kita bahas hari ini? Kabar seneng tapi saya tidak pengen seneng. Saya sangat sedih, saya terharu. Sedihnya tapi bukan karena sedih menyesal, tapi karena sedih terharu. Dan itu hal yang tidak terduga saya rasakan, hal yang tidak terduga-duga saya alami gitu ya. Jadi kemarin ada teman saya main tamu gitu ya. Sorry, ini teman halus. Sebut saja namanya Mawar. Bukan, tapi Nyai main ke sini. Jadi Nyai main ke sini sama Abdul, sama teman-temannya, biasalah mereka bergerombol. Ada Mbak Londo juga di sini kan. Jadi yang saya kaget, saya langsung dek di hati saya tuh. Tapi itu kejadian bukan kemarin ya kejadiannya, tapi sudah beberapa hari yang lalu. Bukan kemarin tapi beberapa hari yang lalu. Waktu saya tanya yang waktu itu, kamu masuk Islam ya enggak? Kamu masuk Islam ya enggak? Jadi istilah orang pulang tuh yang selalu pamitan tuh si Abdul yang
assalamualaikum gitu ya. Saya sih nggak pernah tahu mereka tinggalnya di mana, nggak pernah bareng sama saya nggak tahu tinggalnya di mana. Saya nggak pernah mau tahu juga tinggalnya di mana. Lalu biasanya kalau pulang kan yang pamit siap dulu ya, assalamualaikum gitu. Dia pulang. Tapi yang bikin saya terharu sekali kemarin, eh waktu mereka bergerombol mau pulang di depan pintu yang bilang assalamualaikum, Pak, assalamualaikum pulang ya gitu. Itu tuh si Nyai, ya Allah ya Rob. Terus seneng dia bilang assalamualaikum. Hah? Karena dia kan udah pernah, dia tuh seumur-umur sama aku dia nggak pernah bilang assalamualaikum. Dia cuman kula nuwun kayak gitu-gitu. Emang bahasa Jawa lah intinya, lebih ke Jawa. Terus tiba-tiba dia bilang assalamualaikum. Ya Allah, kalau kata orang tua dulu koyo disiram banyu sak derem. Badan ini kayak disiram air es satu derem. Dingin, enak banget ya Allah. Mudah-mudahan itu pertanda baik ya. Jadi setelah dia pamit tapi sambil istilahnya tuh, kalau istilah kita tuh kayak ngejek gitu loh. Assalamualaikum, tapi ngejek terus gitu pulang gitu kan. Cuman karena saya penasaran, saya panggil lah dia. Saya berdoa sama Allah, mudah-mudahan Nyai bisa kesini ya Allah. Saya pengen ngobrol sama dia. Saya tarik, duduk depan saya. Kowe kok tak tekoni nggak pernah nyauri. Jadi aku tuh kalau bahasa dengan dia itu, dia bahasa ke saya selalu sopan. Dia selalu nggih ngeten lho, sakjane niku kula niku mboten ngeten-ngeten gitu. Tapi aku kalau bahasa sama dia tuh nggak pernah sopan. Bukan nggak pernah sopan, tapi bahasa saya bahasa biasa aja. Bahasa Jawa yang memang kasar sih, lebih yes, saya bilang bisa lebih dibilang kasar, kurang baik. Nah, jadi akhirnya setelah duduk saya ajak ngobrol, ngopo, kowe iki enek opo kok kowe gak tahu ngomong karo aku. Angger tak tekoni gor pringis. Jadi dia duduk itu dia udah pengen pergi kan. Wes tak pantek kanan kiri jebret. Udah kamu jangan pergi. Saya mau ngobrol sama kamu. Saya penasaran sama kamu. Saya ndak mau kamu diam-diam aja. Ditakoni menengai jengkel. Aku ki wonge jengkelan coy. Aku tuh jengkel kalau misalnya ada apa tuh ngomong aja gitu loh. Juga aku nggak suka sama kamu tapi diem terus ngomongin aku di belakang. Aku nggak suka kayak gitu. Sebenarnya bukan karena itu ya, tapi aku orangnya nggak bisa penasaran. Aku orangnya sama sekali nggak bisa penasaran. Jadi ketika aku penasaran, aku akan cari terus. Dia udah mau pergi ceritanya, tak pantai kanan kiri jebret terus rasa kesana nih. Gak usah lungo-lungo wis gini ae. Tak gituin kan. Tak dudukin tak tanya. Kowe iki maksudmu piye? Ono apa-apa ora gelem ngomong karo aku iki ngopo? Kowe iki ngopo? Ana masalah apa gitu. Mboten wonten masalah nopo-nopo katanya. Lah renek masalah karo aku kok kowe gak gelem ngomong keadaanmu saiki. Kowe saiki wis rapi, klambimu sopan. Nyebut mulih wis saiki serak kula nuwun malah alhamdulillah assalamualaikum. Yo panggah enek kula nuwun tapi pas bagian buriki ngene. Assalamualaikum gitu terus tapi ya gimana sih? Perempuan yang anggun tapi genit gitu loh. Perempuan anggun tapi genit. Tapi genitnya itu genit manja yang ndak seperti perempuan gatel kayak gitu, bukan, sorry ya. Jadi yang benernya enggak amen enggak. Cuman dia manis. Genitnya genit manis, genit manja. Terus dia tetap senyum kan. Yang pertama tuh saya tuh sampai berjam-jam ngobrol sama dia itu. Aku wis awakku ra penak, ngantuk, kesel. Aku mengorek sesuatu. Maksudmu tuh apa? Kenapa kamu tidak mau berbicara sama saya? Sebenarnya apa yang kamu sembunyikan? Tak gituin kan? Ndak ada apa-apa. Istilahnya gitu dia ngomong. Lu gak usah gitu, tak tekoni. Baca syahadat. Tak gituin kan? Dia baca syahadat dengan fasihnya loh guys. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baca istighfar tak gituin. Astagfirullahaladzim. 3 kali itu hati saya tuh kayak merinding sampai sekarang. Demi Allah merinding guys. Kelihatan gak sih? Enggak ya, tangan gue gede banget sih. Jadi yang bikin saya bergetar itu bukan apa yang dia katakan, tapi perubahan yang dia katakan. Jadi ketika dia berbicara itu kayak ada sesuatu yang lalu
Sebenarnya apakah benar Nyai masuk Islam sekarang? Saya pastikan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada. Dia sempat ngobrol panjang lebar. Saya nggak tahu kenapa saya nyuruh kamu datang ke Ustadz Danu. Saya nggak tahu kenapa saya pengen datang ke sana. Ternyata ini rahasia Allah gitu ya. Jadi saya ulang lagi. Dulu saya pertama kali pengen datang ke Ustadz itu bukan kemauan saya. Sejujurnya kemauan si Nyai. Dia pengen saya ke sana untuk membersihkan yang ada di badan saya. Sedangkan dia pengen kembali ke badan saya gitu kan. Tapi ternyata setelah ke sana bukan mendapatkan sesuatu yang lebih baik, tapi kami harus berpisah. Dan dia sudah tahu resiko itu ternyata. Terus saya bilang lagi, kamu mau berpisah dari saya dengan kondisi, dan dia jujur dia merasakan sakit yang luar biasa. Tapi untuk saat ini, dia sudah beragama, dia sudah memiliki status yang sedikit lebih baik daripada sebelumnya, dengan kondisi badan yang ya ibarat kita tuh istilah lampu tuh, dia tuh auranya sudah bagus, terangnya sudah sangat bagus sekali, dengan kondisi yang sudah lumayan bagus, terus bajunya rapi, sopan, wangi, ya kan? Terus dia sudah bisa bilang assalamualaikum. Dengan fasihnya dia bilang, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya sedihnya kenapa? Selama ini berarti dia hanya mengatur skenario supaya saya baik dan dia jadi baik. Saya baru sadar itu. Jadi ini dia memiliki tujuan di mana dia harus jadi baik. Untuk tujuan ini membaikkan diri saya, mengkondisikan diri saya untuk jadi lebih baik. Tapi dia juga mengkondisikan diri dia untuk jadi lebih baik gitu loh guys. Dia juga jadi baik, saya jadi baik. Itu alasan dia. Kenapa saya digiring ke sana supaya jadi lebih baik. Kemudian setelahnya dia belajar untuk menjadi baik. Saya tanya jujur sih, itu skenario kamu memang, kata dia gitu, kata saya. Kata dia enggak, saya enggak ada kok. Saya enggak ada skenario seperti itu. Niat awalnya saya cuma pengen, ya saya tahu resikonya saya akan tersingkir dari badan kamu, tapi tugas saya belum selesai. Kata dia kan gitu. Nah, selebihnya saya tidak pengen dekat dengan kamu lagi, meskipun dengan kondisi saya tidak bisa bantuin kamu lagi. Istilah kata dia seperti itu ya. Dan setelah kami ngobrol, dia bilang, ini bukan skenario saya, tapi ini skenario Allahmu. Allahmu kalau kata dia. Bukan Allahku saja Nyai, tapi itu Allahmu juga. Dia punya nama Muslim, tapi saya tidak bisa sebutkan karena dia melarang. Ya sudah, saya menghargai itu. Saya tidak mau menyebutkan namanya. Malah katanya sekarang aku wis tua loh, iki nyeluk Nyai, emang aku masih muda kan, istilah gitu. Tidak suka dipanggil Nyai sebenarnya dia, tapi itu mau saya, udah biarin lah. Skenario apa yang kamu cari? Skenario apa yang kamu sedang lakukan? Sebenarnya apa tujuan kamu? Yaitu tadi, saya pengen jadikan kamu lebih baik. Kalau menurut dia katanya saya itu orang digdoyo yang bisa bantu banyak orang. Kata dia ya, makanya kamu tuh harus jadi lebih baik, kamu harus gini. Yang saya sedihkan sekarang adalah saya sendiri diarahkan dia untuk jadi baik. Diarahkan dia untuk menjadi lebih baik dengan tujuan yang baik. Tapi saya merasa diri saya saat ini belum bisa baik. Belum jadi baik yang baik banget, bukan. Masih standar saja. Saya hanya bisa melakukan kegiatan baik, tapi untuk jadi baik saya belum bisa 100%. Saya sedihnya itu. Saya sempat ngomong sama dia, saya tuh belum bisa jadi baik. Bahkan dia gak pernah lagi mau bersentuhan sama saya guys. Itu yang bikin saya agak... Saya rasa dia punya beberapa... Selama ini dia mempelajari beberapa hal, selama dia tidak tinggal dengan saya. Jadi ketika saya ajak bersalaman dia hanya begini saja dan tidak tersentuh tangan saya dengan tangan dia. Hanya mungkin ada beberapa senti tidak tersentuh
Saya rasa dia sudah mengerti bahwa kami itu bukan muhrim dan kami tidak bisa saling bersatu. Istilahnya begitu ya. Kembali ke topik tadi. Saya sendiri merasa saya belum baik, saya belum benar, tapi kok yang justru menggiring saya untuk ke arah situ bisa benar. Apalagi ketika saya mendengar, semalam mungkin ada yang nonton Cermal, kemarin malam itu saya sempat bikin Cermal sama Pak Sam. Ada seseorang yang berhasil sembuh dari sakitnya, karena saya bantu doakan, menurut dia, bukan karena saya, kalau bagi saya, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia sembuh, dia ingin memberikan sesuatu terhadap saya, tapi saya tidak bisa terima itu. Saya ngerasa itu kesalahan terbesar saya, karena beliaunya saat ini sedang saya nggak ngerti mau ngomong apa. Beliau yang bersangkutan ini nggak mau lagi ngangkat telepon saya. Dia nggak mau lagi dengerin saya ngomong. Intinya dia benci sama saya gara-gara saya tolak apa yang ingin dia berikan terhadap saya. Di sisi lain saya merasa bersalah dengan itu, tapi di sisi lain lagi saya ngerasa yang sesudahlah, mungkin ini garis Allah, ini kehendak Allah. Makanya untuk seseorang di sana ya, kalau nonton video ini, ibu, saya minta maaf sama ibu. Saya tidak pernah punya niatan jahat untuk menolak apa yang ibu berikan, tapi sekali lagi saya akan menerima sesuai dengan hati saya mau. Ketika hati saya tidak mau, saya tidak akan menerima itu. Gitu ya Bu ya. Terserah ibu punya pikiran buruk tentang saya, terserah ibu punya pemikiran jelek tentang saya, tidak masalah, silahkan, monggo kerso. Saya sebagai manusia hanya bisa menerima. Suatu ketika kalau tiba-tiba saya terbentuk, pikiran saya terketuk untuk menerima, insya Allah saya akan terima itu. Tapi untuk saat ini saya mohon maaf ibu, saya butuh sekali uang. Dengan kondisi saya yang apa adanya, saya harus melunasi hutang-hutang masa lalu yang harus saya lunasi. Tapi maaf ibu, saya belum bisa menerima itu. Jadi banyak hal yang tidak bisa saya ceritakan, banyak hal yang tidak bisa saya ceritakan di sini untuk memberikan alasan itu. Jadi banyak sekali ketentuan yang ibaratnya saya sendiri tuh kenapa saya ngerasa belum benar gitu loh. Saya tuh belum baik, belum benar. Kenapa ketika Nyai sudah menjadi jalur yang lebih baik, saya senang, saya bahagia. Ya Allah ya Rob, terima kasih banyak, bahagia sekali hati saya. Saya sudah bisa membantu, bukan membantu, justru dia yang membuat itu. Dia membantu saya bisa dibantu dengan dia jadi baik. Tapi sayanya sendiri kok malah kayak gini. Saya belum baik, saya merasa saya belum baik. Tapi saya pastikan sekali lagi, ini kabar gembira dari kita, dari kalian Nyai lovers yang di luar sana. Kalau Nyai saat ini sudah muslimah, dia sudah memiliki nama muslim, dia sudah jujur sama saya. Tadinya kan dia tidak mau jujur, setelah ini dia jujur dan dia minta sama saya tulus, Mbok Yao, kamu tuh jangan lagi, berhentilah, kembalilah sama kayak saya, ayo kita sama-sama berubah. Dia selalu begitu. Saya sedang berusaha Nyai, saya bilang saya sedang berusaha. Yang waktu malam itu saya ngobrol, saya nangis. Tapi untuk saat ini saya sendiri tidak ngerasain pengen nangis, pengen keluar. Tapi saya rasa ya sudahlah, ini sudah kehendak Allah. Dia jadi lebih baik dan mudah-mudahan saya berdoa, mudah-mudahan saya jadi baik. Dan saya melihat beberapa cahaya di samping Nyai itu yang ya Allah ya Rob. Seandainya kita sebagai manusia punya iman yang luar biasa kuat, seandainya kita manusia yang punya iman yang luar biasa besar sama Allah, kecintaan kita terhadap Allah sudah pasti kita memiliki matahari di kanan kiri kita. Matahari guys. Bayangkan, seandainya kita bisa melakukan itu, kita dapat matahari di kanan kiri kita. Secara harfiahnya seperti itu. Karena saya melihat Nyai dengan ketekunan dia untuk menjalani menekuni Islam, kemudian di sisi lain dia sekarang sudah jadi lebih baik. Dan alhamdulillahnya dia sudah menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan hanya Allah yang tahu dan hanya Allah yang menentukan. Ini semua sudah di skenario dari awal tuh jadi seperti ini, saya juga gak ngerti. Tapi setidaknya memang sudah jadi rahasia Nyai, saya dan Allah
Kenapa saya dikasih jalan seperti ini? Saya nggak ngerti. Tadi saya pikir gini, saya nanti bikin live, bikin videonya nangis nggak ya? Saya sudah tahan-tahan dari pagi. Saya nggak mau nangis. Saya pengen ngomong ini ke kalian supaya ada kabar gembira, ada kabar bahagia. Tapi kalian jangan sampai nangis. Maksud saya seperti itu. Tapi alhamdulillah tadi saya sempat melankolis, saya sempat emosional dalam hal itu. Tapi saat ini saya sudah tidak lagi emosional dan nggak ada selain kata syukur, syukur, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bahkan pengucapan lafaz asyhadu an la ilaha illallah itu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tegas, sangat tegas. Sedangkan dia itu medok Jawa, gak pernah ngomong sama saya itu selain bahasa Jawa, dan Jawanya itu Jawa halus. Dia sempat tegur saya, kamu kenapa menolak sesuatu yang memang sudah Allah gariskan jadi hakmu? Saya bilang, gimana ya, saya tidak bisa terima itu bukan karena saya sombong, bukan karena saya tidak mau terima karena alasan saya nyakitin orang, tapi saya belum serak hati saya buat terima itu. Sampai saat ini beliaunya sedang marah sama saya. Ndak popo, silahkan monggo kerso. Saya tahu diri, saya mengerti keadaan dan saya tahu posisi kenapa saya dibenci. Silahkan mau berpikir yang tidak-tidak, mau berpikir apa tentang saya, silahkan monggo. Saya berharap selalu ibu selalu sehat, diberikan kemudahan di sana sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekali lagi saya hanya mengikuti hati. Ketika hati saya akan bilang ya, saya akan terima itu. Ketika tidak, mohon maaf. Saya lebih menyarankan untuk diambil saja, diwakafkan saja ke masjid dan lain sebagainya. Untuk hati saya ketika saya jujur, saya sangat susah kondisi saat ini. Saya butuh. Tapi di sisi lain saya tidak bisa terima itu dengan satu alasan. Saya tidak bisa sebutkan itu. Gitu ya. Kurang lebih kabar gembiranya itu bisa saya sampaikan. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan Nyai tetap jadi berkat buat orang banyak. Nyai tetap bisa membantu orang-orang lain. Nyai tetap ingin berbakti terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pelajaran yang diberikan Nyai terhadap kita bisa kita ambil, yaitu bahwa Islam itu agama yang mendinginkan, agama yang mempersatukan, dan agama yang saya tidak bisa ngomong lagi. Intinya luar biasa. Meskipun di sisi lain banyak orang memandang Islam tuh begini, Islam tuh teroris, Islam tuh apalah itu hak kalian lah. Cuman di sisi lain saya ngerasa senang, saya ngerasa bahagia dengan keadaan ini karena Nyai sekarang sudah menjadi lebih baik karena Allah, mendapatkan izin dari Allah untuk menjadi lebih baik, dan mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari ini. Gitu ya. Oke, baik. Saya Big Tulus mengucapkan terima kasih banyak. Sekali lagi doakan mudah-mudahan Nyai tetap istiqomah, dan doakan saya terus menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Setidaknya belum baik agamanya, baik pribadinya. Belum baik pribadinya, baik kelakuannya. Kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah support, sudah like, sudah subscribe. Untuk yang belum, saya minta supportnya buat di subscribe. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kalian ambil dari sini. Itu kabar gembira dari kami berdua, dari Nyai. Maaf teman-teman, saya minta maaf betul.
Udah mau closing. Saya udah mau closing. Atur semangat ya Allah. Atur semangat. Pergi. Amin. Amin ya Allah. Aduh, ditayangin nggak ya video ini ya? Udah bikin jauh banget. Udah tinggal closing doang. Teman-teman, aku minta maaf sebelumnya ya. Gak ada maksud apapun. Kalian mau anggap ini settingan, kalian bilang saya bohong, silahkan. Air mata saya kalian bilang itu palsu, silahkan, gak apa-apa. Karena memang saya sebenarnya gak mau punya kemampuan kayak gini. Saya dibilang gila sama orang banyak. Kalian pengen tahu kenapa tadi saya sudah closing tiba-tiba saya nangis? Dia kembali berdiri, dia datang. Bukan kembali, tapi dia datang berdiri di samping saya. Dia bilang, nangis solek, pengen nangis, gak usah ditahan. Ada beban di kepala kamu tuh yang harus kamu keluarkan. Kamu jangan tahan itu. Ya, saya banyak beban sekali teman-teman. Beban hidup saya sih gak saya pikirin. Saya nggak pikirin saya harus lunasin hutang ke siapa, itu ke masa lalu yang udah harus saya bayar. Saya nggak pernah mikirin itu. Yang saya pikirin adalah masa depan adik saya. Saya pengen adik saya jadi orang, jangan kayak saya lah, intinya gitu. Adik saya jadi baik, adik saya jadi pribadi yang lebih baik dari saya. Jangan sesusah saya. Biarin aku yang susah, biarin aku yang nggak makan. Kalau adikku jangan nggak makan. Bahkan saya tidak pernah mikirin diri saya sendiri. Apa yang harus saya bayar, meskipun itu untuk keluarga, untuk siapapun itu, saya tetap akan lakukan itu. Saya akan tetap akan bayar itu. Saya akan berusaha dengan cara saya. Allah pasti akan bantu saya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia berpesan, kamu kalau mau nangis, nangis saja, jangan ditahan. Dia pesan sama saya begini, kamu tuh kalau mau nolong orang, dipikirin kondisi badan kamu, kondisi pribadi kamu tuh bener apa enggak. Ternyata selama ini dia mengcover saya guys. Selama ini dia nemenin saya. Dia ngeliatin saya, dia melindungi saya, minta sama Allah untuk
di cover saya supaya selalu diberi kekuatan sama Allah buat sehat badan saya. Karena memang seperti yang sudah saya ceritakan, saya nggak bisa ngelihat orang dizolimi sama orang lain. Saya nggak bisa ngelihat orang disantet orang, diteluh orang. Kemudian apalagi teluh santet yang dilakukan sama saudaranya sendiri, keluarganya sendiri, kakaknya, abangnya, itu saudara, tapi mereka melakukan itu. Saya kadang ngerasa kayak kalian tuh apa nggak punya hati? Nyakitin orang yang udah tua kalian sakitin gitu loh. Kayaknya ini segmen ini masukin di Cermal deh, karena malam kayaknya bagusnya ya, karena terlalu melankoli sekali saya di sini. Saya tuh beneran demi Allah saya nggak bisa ngelihat orang dizolimi. Saya nggak punya kemampuan apa-apa, saya nggak punya kelebihan apa-apa, saya nggak punya amal apa-apa. Saya cuma pengen bantu orang yang dizolimin orang lain kayak gitu. Saya nggak suka ngeliat orang dizolimi demi Allah. Sampai kadang-kadang saya nggak bisa mikirin diri saya sendiri. Di sisi lain saya harus makan, adik saya harus saya kirim uang, adik saya harus hidup di sana, usahanya juga masih kembang kempis. Kalau saya fokuskan untuk menjawab apapun yang kalian tanyakan bisa, tapi saya harus mengorbankan sesuatu. Saya nggak harus dagang. Tapi kalau saya nggak dagang, saya mau makan apa? Saya nggak punya keluarga di sini. Saya harus punya adik saya yang harus saya nafkahi. Dengan keadaan saya yang seperti ini, sebenarnya satu beban tersendiri buat saya kayak gini ya. Maksudnya kita bukan buka sih, bikin channel YouTube kayak gini malah bikin saya jadi satu, saya pengen membantu orang, tapi setelah saya tahu apa yang saya lakukan ini cuman bisa jadi sakit hatinya orang gitu loh. Karena setelah yang saya bantu berhasil, ingin memberikan saya sesuatu, saya tidak bisa nerima itu, orangnya jadi sakit hati sama saya. Itu yang pertama. Dia sempat berpesan, kondisi ibu yang ingin memberikan saya sesuatu itu sedang sangat parah di rumah sakit. Saya bisa melihat itu. Beliau marah sama saya sudah dari 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu dia marah. 2 hari dia gak mau negur saya, gak mau WA saya. Biasanya setiap pagi, bangun le, jangan lupa sholat subuh, jangan lupa makan nih, kayak gitu. Nah, di sisi lain lagi itu, tapi di sisi lainnya saat ini dia sedang dalam kondisi koma, sedang tidak dalam kondisi bagus. Si Nyai barusan kasih tahu saya, makanya kenapa saya sangat merasa bersalah. Sekali lagi saya ingatkan kepada kalian semua, entah itu saudaramu, entah itu pamanmu, entah itu temanmu, tetanggamu, jangan pernah main-main dengan santet, dengan guna-guna. Kalian masih sehat sekarang dan bisa ngirim sesuatu ke siapapun yang kalian mau. Kalian tutup rizkinya, kalian jadikan apa yang, jadi, ya Allah, udah Nyai pulang aja dah. Jadi baper aku tuh orangnya, emang jujur, saya dalam kondisi yang kurang baik saat ini. Kondisi badan saya kurang baik, kondisi fisik saya kurang baik, batin saya sedang tidak baik. Sedang ada yang saya pikirkan dan harus saya selesaikan. Intinya seperti itu. Saya tidak bisa menceritakan semua secara detail di sini, tapi tadinya udah closing ya harusnya ya. Tiba-tiba dia datang ke saya, bilang, kamu jangan tahan air mata kamu. Karena sebenarnya ada sesuatu yang harus kamu keluarkan dari dalam badan kamu, yaitu kesedihan kamu, beban kamu.
Kamu boleh bantu orang tapi tolong pikirkan kesehatan kamu. Jadi memang jujur saya jujur sekali. Saya terkadang mengurangi tidur saya. Saking satu saya pengen membantu orang, kedua saya juga pengen hidup. Saya juga perlu uang untuk hidup saya. Harus ada yang harus kontrakan dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain saya tersiksa melihat beban-beban orang di luar sana. Jadi saya terus sampai tengah malam saya jarang tidur. Jujur aja. Nanti saya tidur berapa jam, tahu-tahu udah buka warung. Kalau nggak buka gimana? Mau buka gimana? Nggak buka gimana? Susah bagi saya. Di sisi lain saya menerima pemberian orang, saya belum tentu bisa nerima itu. Tapi ya, intinya kabar gembira awalnya Nyai itu, terus dia datang negor saya. Kamu nggak bisa begini terus, kalau kamu kayak gini adik kamu mau jadi apa, keluarga kamu mau jadi apa. Masih ada yang harus kamu nafkahi. Kamu boleh membantu orang, tapi kamu juga harus memikirkan hidup kamu. Jaga kesehatan kamu, kondisi tubuh kamu harus jaga. Karena saya nggak bisa sih, misalnya orang nanya, satu selesai dia nanya lagi, satu selesai dia nanya lagi. Saya harus porsir itu. Terkadang saya juga merasa sakit ketika mereka tuh bilang, kok nggak dibalas sih Mas Tulus, kok begini sih Mas Tulus gitu loh. Jadi di sini saya kasih pemahaman buat kalian, saya tetap akan balas kapanpun itu. Saya tetap akan balas pesan kalian. Hanya saja kalian harus bersabar. Kalian nggak bisa paksa saya untuk membalas karena saya harus melakukan kegiatan juga. Sebelumnya saya minta pemahaman dari kalian untuk lebih mengerti keadaan saya. Saya saya tidak menguangkan, saya tidak mengkomersilkan apa yang saya bisa lakukan, tapi saya minta pemahamannya saja. Ya, saya minta tolong untuk mengerti. Jangan kata-katain saya lagi macem-macem. Saya sedih doang aslinya. Kalian gituin, saya nggak berani jawab, saya nggak berani balas. Kalau saya balas berarti saya sama dengan kalian. Saya emosional juga. Dari kemarin memang dia udah bilang, kamu mau nangis-nangis aja gitu. Sudah selesai saya mau closing, dia datang, dia bilang, keluarkan apa yang mau kamu keluarkan. Jangan kamu tahan. Saya semakin melihat dia memperlihatkan badan dia yang berjilbab rapi, rapet, rambut tidak kelihatan. Makanya saya langsung getar hati saya langsung nangis. Makanya saya keluarkan semuanya. Ada sebuah beban yang memang sedang saya tanggung saat ini guys. Saya yatim piatu, saya tulang punggung keluarga dari dulu, saya tidak pernah dapat perhatian dari siapapun. Dari kakak, dari siapapun saya tidak pernah dapat itu. Makanya ketika Nyai sudah memberikan perhatian terhadap saya, tidak ada selain yang bisa saya lakukan selain nangis. Sebelumnya saya minta maaf sekali, saya minta maaf banget buat kalian semua yang udah nonton kalau saya tuh gampang emosional. Emosional saya bukan marah tapi ya emosional yang seperti inilah, gampang nangis, gampang tersentuh, gampang ini. Ini aku kasih penjelasan sama kalian kenapa kalian harus ngerti, kenapa kalian harus sabar dengerin jawaban dari saya baik dari WhatsApp, di Instagram dan lain sebagainya. Pagi saya bangun, saya harus kejar ini vlog demi untuk tayangan di YouTube. Ini saya kejar sampai jam 12, kadang sebelum zuhur saya sudah harus selesai. Kemudian setelah itu saya dagangan saya tuh guys 1, 2, 3, 4 kantong yang harus saya keluarkan dari rumah, saya angkut, saya tata di warung. Begitupun sebaliknya saya harus tutup lagi malam. Dan saya nggak bisa jawab pesan kalian hanya dengan sambil duduk di warung sambil saya baca saya balas, saya nggak bisa begitu. Saya jawabnya harus konsen. Apa yang kalian pertanyakan tuh harus saya jawab dengan konsentrasi. Itu kurang lebih. Jadi saya minta tolong pemahamannya, pengertiannya untuk lebih memahami saya. Karena kan sekali lagi saya minta maaf. Sorry. Jangan tersinggung. Saya melayani semuanya kan karena hati saya yang mau. Karena lillahi ta'ala, karena Allah saya ingin jadi lebih baik, ingin berbuat baik, intinya seperti itu. Bukan karena apapun. Jadi saya minta tolong untuk difahami dan saya minta maaf untuk segmen ini agak sedikit terlalu melankolis. Saya minta maaf banget. Intinya mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya ceritakan, apa yang kami berikan di sini. Intinya saya tidak pengen saya sedang diingatkan sama Nyai untuk lebih mengkondisikan badan saya karena saya takutnya begini. Saya nggak memforce diri saya, tapi kalian sudah ngata-ngatain saya. Saya dibilang sombong, saya dibilang begini dengan
Dengan adanya yang kalian bilang, saya jadi terbebani. Akhirnya saya harus menyelesaikan semuanya. Kadang kalian juga kalau nanya, satu udah dijawab nanya lagi, satu dijawab nanya lagi. Mas gimana begini, mas gimana begini. Saya pikir nggak salah juga sih, kalian penasaran, kalian pengen tahu. Cuma kalian harus memposisikan, banyak yang harus saya jawab, bukan cuma kalian sendiri. Setidaknya kalian mengerti, memahami. Kemudian satu pertanyaan tuh mungkin 1 minggu atau 2 hari, 3 hari setelahnya baru sampai tanya lagi, itu baru bisa. Jangan masih A gimana, masih B gimana, belum kelar yang kemarin, sudah nanya lagi. Yang satu belum saya jawab, dia udah datang lagi pertanyaan berikutnya. Nah, itu saya mohon untuk lebih mengkondisikan pertanyaan Anda, karena saya sendiri ndak fokus di situ aja. Saya harus hidup, saya harus kerja, saya harus cari uang, gitu ya. Saya minta maaf, jangan tersinggung, jangan ada rasa dendam, jangan ada rasa sakit hati terhadap saya. Siapapun itu saya minta maaf kalau memang ada rasa sakit hati terhadap saya. Mudah-mudahan eh, Allah membuka pintu maaf kalian untuk saya, gitu ya. Sekali lagi saya nggak ngerti nih segmen apa, saya tayangkan jam berapa, tapi intinya saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian masih sudi nonton ini, yang sudah like, subscribe, terima kasih banyak. Yang sudah like juga terima kasih, nggak suka dislike juga nggak apa-apa, suka di like gitu ya. Aduh jadi bingung saya, jadi kayak kehilangan ide gitu loh mau ngomong apa. Intinya saya terus mengaturkan terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, kalau agak sedikit terlalu di luar batas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Insya Allah ketemu lagi di vlog-vlog saya selanjutnya, di video-video saya selanjutnya. Doakan saya selalu sehat, doakan saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, biar terus bisa bikin vlog, bisa ngeladenin kalian, bisa jualan, jadi tetap semuanya berjalan dengan baik. Saya bisa jualan, saya bikin vlog, saya bisa ngeladenin kalian, tapi saya minta tolong pengertiannya saja. Jangan tekan saya, karena saya tertekan dengan apa yang kalian lakukan itu. Nanya A, belum selesai nanya B, itu semua sangat menekan saya. Saya minta tolong untuk lebih memahami. Tanyakan yang harus Anda tanyakan, tapi batasi pertanyaannya, jangan terlalu nembak terus gitu ya. Terima kasih banyak, sekali lagi saya ucapkan mohon maaf untuk segala kekurangan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Alhamdulillahirobbilalamin, sudah selesai tugas saya hari ini. Insya Allah ketemu lagi di vlog saya selanjutnya. Saya Big Tulus mohon pamit undur diri. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik.